Hey guys, balik lagi sama gue Wilson dari Oracle Games, dan hari ini gue akan ngajarin caranya ngecat non-metallic metal. Apa sih itu NMM? Buat teman-teman yang belum tahu NMM atau non-metallic metal, ini adalah sebuah teknik di mana kita membuat efek mengkilap dari metal atau logam tanpa menggunakan cat metalik. Teman-teman mungkin udah familiar dengan cat metalik seperti The Army Painter Gunmetal atau Greedy Gold. Nah, cat-cat ini sudah mempunyai pigmen yang mengkilap sehingga memberikan efek metalik yang lebih natural. Ini namanya True Metallic Metal atau TMM. Teman-teman bisa lihat efek True Metallic Metal ini sangat efektif di miniatur dan 3D art lainnya karena kita bisa rotasi miniaturnya ini dan cahayanya akan berubah-ubah dari beberapa angle. Terus teman-teman akan bertanya, kenapa sih mesti susah-susah NMM, nggak TMM aja? Efek dari NMM, walaupun bisa dibilang lebih statik, memberikan efek yang lebih artistik dan satisfying di mata, dan sering digunakan untuk menunjukkan skill dari painternya. Teknik non-metallic metal ini selain di miniatur juga digunakan oleh pelukis 2D arts, jadi teman-teman bisa juga dapat referensi dari lukisan-lukisan medieval atau renaissance. Untuk tutorial ini gue akan pakai model shield bearer dari Malivo. Model ini gue bilang cocok banget untuk showcase NMM karena permukaan pedangnya yang lumayan lebar, dan tapi yang terlebih adalah karena permukaan surface-nya ini flat. Ini penting karena di NMM teman-teman sebelumnya mesti tahu dulu volumetric dari surface yang mau dicat, karena pantulan cahaya akan behave differently from different surfaces. Kunci dasar untuk membuat efek NMM ini adalah kontras. Jadi kalau teman-teman bisa perhatiin di pedang ini dia mempunyai dua sisi, satu yang edge, satu yang flat. Yang gue maksud dengan kontras itu adalah kalau kita paint satu sisinya itu gelap, kita akan paint sisi sebelahnya itu dengan warna yang lebih terang. Nanti teman-teman akan lihat sendiri apa yang gue maksud saat gue ngecat miniatur ini. Untuk warna di sini gue pakai 4 tone, jadi satu dark, 2 mid tone, sama satu light tones. Untuk dark tone itu selalu hitam dan light tones-nya itu selalu putih. Untuk 2 mid tones ini menurut gue teman-teman boleh bebas pakai warna apa aja dengan catatan value atau terang dua warna ini berbeda. Jadi satu lebih terang daripada yang lain dan dua warnanya ini harmonik. Tapi untuk simplicity di sini gue akan pakai dua warna biru aja dengan dua value yang berbeda. Untuk ngecat NMM ini, gue suka pakai teknik yang bottom up. Jadi dari warna gelap dulu, pelan-pelan akan dinaikin dengan highlights. Tapi ada juga beberapa painter yang punya teknik top down, dari highlightnya paling terang, terus diturunin dengan warnanya. Di sini gue pakai hair dryer biar lebih cepet keringnya. Sekarang kita akan plotting dan sketch area-area yang lebih terang di pedangnya ini dengan mid-tone. Teman-teman nggak usah pusing soal penempatan cahaya yang realistis di mana. Itu bisa dipelajarin nanti, tapi yang sekarang penting adalah membuat efek kontrasnya ini dulu. Oke, ini gue pause dulu sebentar. Mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa lu ngeplot bagian ini sebagai area yang terang? Bagian ini menggambarkan diffuse light atau cahaya yang tidak terpantulkan secara sempurna, sehingga cahaya yang dipantulkan ini tidak seterang dari bagian yang sebelumnya. Gue nggak bisa gitu jelasin exact science-nya gimana, I'm not a physicist, tapi kita bisa bilang permukaan dari pedangnya ini nggak 100% smooth, jadi pantulannya itu nggak sempurna, ada yang scattered. Anyway, balik lagi, hal kedua yang gue bilang penting dari NMM ini adalah blending, untuk showcase bahwa permukaannya ini ya ada smoothness-nya dan bisa reflect cahayanya. Again, untuk sekarang teman-teman nggak usah khawatir banget untuk bikin blending yang sangat smooth. Yang penting adalah efek kontrasnya dulu. Di sini menurut gue adalah kekuatan NMM dibanding dari TMM, karena di sini lu bisa manipulasi jumlah cahaya yang terpantulkan. Lu bisa bilang, oh ini modelnya lagi di siang hari yang cerah, di open field, jadi banyak ada cahaya yang masuk, jadi area terang yang ada di pedangnya ini lu bisa bikin lebih luas lagi. Atau lu bisa bilang dia di tempat yang gelap, jadi highlight points-nya itu nggak usah terang banget sampai putih dan banyak area gelapnya. Teman-teman bisa perhatiin juga, gue masih bikin diffuse light saat highlight. Buat bikin diffuse light ini nggak ada
pattern yang exactnya, tapi satu hal yang penting dari highlights ini akan memudar semakin jauh dari highlights yang utama. Jadi di sini gue bikin main highlights gue ada di ujung pedangnya ini, dan diffuse lights-nya itu semakin ke tengah pedangnya dia semakin redup. Artinya lu nggak mesti highlights diffuse lights-nya ini sampai warna putih banget sampai kayak main highlights lu, tapi cukup misalkan sampai mid tone ketiga atau mid tone kedua aja. Edge highlighting di sini gue bilang sama pentingnya juga karena lu bisa bikin kontras di bagian sisi gelapnya, tapi juga emphasis sudut, edges atau corners dari pedangnya ini. Termasuk bagian tengahnya ini yang memisahkan dua sisi dari pedangnya. Sisa dari proses painting NMM ini emang agak back and forth. Kadang ada area yang lu belum pas dan lu mesti gelapin lagi. Dan ada juga beberapa area yang butuh highlights biar lebih terang lagi. Yang terpenting adalah kalian coba untuk bikin kedua sisinya ini contrasting satu sama yang lain. Ini dia hasilnya teman-teman. Emang nggak perfect banget karena gue ngerjainnya ini cuma 10 menit untuk demonstrasi. Tapi gue berharap teman-teman bisa dapet konsep dasar dari NMM dan mau coba untuk painting NMM. Kalau teman-teman penasaran dengan model Malifaux, langsung aja ke Tokopedia Oracle Games untuk cek model-model lainnya. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Follow Oracle Games di media sosial lainnya. And I'll see you in the next one.